Ratusan pendukung Persija Jakarta atau Jackmania selebrasi di Bundaran HI Jakarta pada Minggu malam. Selebrasi dilakukan dengan memutari Bundaran HI, menyalakan flare, hingga meneriakkan yel Rano Karno. Selebrasi dilakukan secara spontan atas unggulnya Pram Rano di Pilkada Jakarta 2024. Sementara tim ses paslon nomor urut 3 mengatakan selebrasi ini adalah kemenangan bagi warga Jakarta. Pasca dilantik, Pram Dul diyakini langsung bekerja keras demi menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Ini suara anak Jakarta, suara asli anak Jakarta tanpa uang, tanpa arahan dari pimpinan. Jakarta menyala. Jakarta menyala, Jakarta kota gue. Merdeka! Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah mempercayakan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Dan kami yakin Mas Pram dan Bang Dul begitu dilantik akan langsung bekerja keras menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Adapun KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano 50,07% dalam rekapitulasi hasil Pilkada 2024 Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,4% suara. Kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan torehan 10,53%. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Selain 3 berita utama tadi, Adu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Adu Siang ini kami awali dari sebuah pabrik pakaian di Magelang, Jawa Tengah, ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan sebanyak 16 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Beginilah kondisi pabrik garmen PT Anugrah Abadi Magelang di kawasan industri Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran. Api terus membesar dan membubung tinggi serta membakar pabrik pakaian. Petugas yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi kebakaran. Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan 16 unit mobil damkar. Proses pemadaman api terkendala jauhnya sumber air yang digunakan. Jadi kesulitannya sumber air. Kita sumber air harus agak jauh. Polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan akan menerjunkan tim Inavis untuk penyelidikan. Produksinya produksi pakaian jadi. Informasinya dari HRD yang saya dapatkan tadi, hari ini hari libur, kemudian semua listrik itu sudah dipadamkan, kemudian hasil produksi siap dikirim untuk besok. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran pada Sabtu dan Minggu para karyawan libur dan pabrik tidak beroperasi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ratusan remaja berkendara motor di Tuban, Jawa Timur terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian. Petugas terpaksa mengamankan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Ratusan remaja berkendara motor berusaha kabur ke area persawahan setelah terlibat kejar-kejaran dengan aparat kepolisian saat razia balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bahkan untuk menghentikan aksi balap liar, petugas terpaksa melintangkan truk trailer di tengah jalan menutup akses di sisi utara dan selatan. Total terdapat 158 motor yang terjaring razia. Para remaja ini juga mendapatkan sanksi mewajibkan mendorong motor sejauh 5 km ke Mapolres Tuban. Bagi sepeda motor yang tidak memenuhi standar termasuk surat-surat akan ditahan hingga pemiliknya melengkapi persyaratan administrasi. Dilaksanakan oleh Satlantas Polres Tuban
menertibkan adik-adik di sepanjang jalur Soekarno-Hatta karena sinyalir setiap hari sore sekitar jam 4 sore dilaksanakan balap liar. Jadi laporan dari masyarakat sangat meresahkan karena mengganggu dari arus lalu lintas, nomor 1. Kemudian yang nomor 2, antisipasi kecelakaan. Karena banyak sekali dari rekan-rekan kita, adik-adik kita ini yang melaksanakan balap liar tanpa pengetahuan ataupun memanfaatkan jalur di Pancura untuk dilaksanakan balap liar. Sering terjadi kecelakaan, mengakibatkan luka berat, ada yang mengakibatkan juga meninggal dunia. Razia ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan adanya balap liar di malam hari. Satlantas Polres Tuban berkomitmen terus menertibkan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Polisi terlibat cekcok dengan pengunjung kafe yang mengaku ketua salah satu ormas saat melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Jambi. Razia dilakukan untuk mengantisipasi tindak penyalahgunaan narkoba. Pengunjung kafe remang-remang yang berlokasi di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berusaha melarikan diri, namun kepergok petugas gabungan saat akan melakukan razia penyakit masyarakat yang digelar oleh Polda Jambi. Petugas gabungan harus terlibat cekcok dengan salah seorang pengunjung kafe yang dalam kondisi mabuk miras saat akan dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Tak hanya itu, pengunjung kafe yang mengaku ketua cabang salah satu ormas di Jambi juga menantang polisi. Untuk mengantisipasi tindak penyalahgunaan narkoba, pengunjung yang dicurigai menggunakan narkoba langsung menjalani tes urin di tempat oleh petugas. Di lokasi terpisah, polisi juga menyasar sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke. Selain melakukan pemeriksaan identitas, polisi juga melakukan tes urin terhadap pengunjung hiburan malam dan pengunjung karaoke. Razia penyakit masyarakat digelar untuk mengantisipasi penyakit masyarakat terutama tindak penyalahgunaan narkoba. Dalam razia ini tidak ditemukan pengunjung hiburan malam menggunakan narkoba. Antisipasi perbuatan yang melanggar hukum, ya kan, penyakit masyarakat, ya kan, termasuk judi, ya, termasuk ya, kegiatan yang melanggar hukum. Jadi malam ini kita melaksanakan kegiatan beberapa tempat yang kita lakukan penertiban, ya, pemeriksaan, ya, beberapa tempat-tempat hiburan malam. Untuk mengantisipasi penyakit masyarakat yang berdampak meresahkan masyarakat, Polda Jambi akan gencar melakukan razia serupa untuk menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Siang, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga diculik orang tak dikenal bersenjata api di depan rumahnya. Aksi komplotan tersebut dilakukan siang bolong dan terekam kamera pengawas. Aduh, gak ada plat nomor. Plat nomornya dicopot. Oh, pistol. Dari rekaman kamera pengawas terlihat bahwa Santi sang korban turun dari mobil tepat di depan rumahnya dan hendak berjalan masuk. Namun secara bersamaan, sebuah mobil minibus warna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Tidak lama berselang, dua orang pria turun dan seorang di antaranya menodongkan benda mirip pistol sambil menarik tangan korban yang secara langsung dibantu oleh pelaku kedua dan memaksa masuk ke dalam mobil. Korban sempat teriak sehingga membuat keluarga yang di dalam rumah keluar, namun mobil penculik sudah menjauh dari lokasi. Peristiwa penculikan ini terjadi pada Minggu siang dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Oh, dari arisan ibu-ibu di sini. Jadi katanya tadi tuh sebelum pulang ke rumah nganter dulu ibu ini, ibu tetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang. Datanglah mobil ngikutin. Oh, berarti emang udah diikut, nggak tahu. Jadi dia bawa kendaraan sendiri ya, Bu ya? Ya itu tuh mobil merah. Arisannya pakai mobil merah. Diambilnya jam 12:30 katanya. Oh, diambilnya jam 12:30. Iya. Nah, di sini. Oh, tadi pas kejadian di rumah ada siapa aja, Bu? Ya, anak-anak aja. Anak-anak aja kan lagi libur ya. Anak-anak aja. Papahnya juga ada di atas katanya. Oh, sempat berteriak, Bu. Tadi lihatnya? Berteriak kan sambil nangis.
Rumah korban yang berada di Jalan Sukanagara Asri dan tepat di samping rumah adalah jalan utama sehingga mobil para pelaku bisa cepat kabur. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Santi, 43 tahun, korban dugaan penculikan di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, telah kembali ke rumahnya. Korban ditemukan oleh pengemudi ojek pangkalan yang langsung mengantarkan ke rumahnya. Kabar kembalinya Ibu Santi setelah dilepaskan oleh para penculiknya diterima oleh keluarga yang menunggu di Mapolsek Antapani, Bandung. Kabar gembira tersebut diterima sekitar pukul 8 malam atau sekitar 8 jam setelah peristiwa penculikan. Korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Dari informasi yang dihimpun, kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini sedang berkumpul bersama keluarga. Sementara itu, pengemudi ojek yang mengantar Santi kini sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di depan PD? Di depan PD. Oh. Di dalam mobil atau di luar? Di luar lagi. Kita cek karena informasinya di Pasir Impun. Informasinya apa? Orangnya juga pakai rapi katanya gitu. Tapi sudah beda mobil katanya. Udah beda mobil. Gitu. Oh, pakaiannya rapi, Pak? Ya, untuk keterangan gitu tadi. Oh, ada berapa orang, Pak? Oh, tahu saya tapi cuma 2 orang tadi. 2 orang. Pak, itu yang rapi itu nganterin ke ojek nih? Ya. Orangnya yang pakaian rapi itu nganterin ke ojek? Saya nggak tahu persis, yang jelas mah kesini diantar tukang ojek. Polrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus penculikan ibu rumah tangga di Bandung dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi termasuk supir ojek yang mengantar korban. Untuk korban karena tadi malam masih shock sehingga langsung didampingi oleh unit PPA dari Polwan kami untuk bisa meminta keterangan, tetapi memang keterangan belum bisa maksimal karena korban masih dalam keadaan shock. Sehingga kami mendalami dari pihak ojek pangkalan tersebut atas nama RS. Di situ kita mendapat keterangan bahwa tukang ojek pangkalan tersebut berdiri atau mangkal di Pasir Impun, tepatnya di depan PD Kebersihan. Dan dari hasil keterangan sementara dari korban, walaupun memang belum bisa maksimal, tetapi di dalam para pelaku menggunakan topi dan masker dan tidak ada barang berharga yang diambil, hanya diambil adalah SIM card. Jadi handphonenya diambil SIM card, terus handphonenya dikembalikan dan diduga menurut keterangan sementara tercium bau minuman keras di dalam mobil tersebut. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Polda NTB membuka posko pengaduan korban pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus. Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang dan 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 306 66. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di BAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Seorang SPG di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum DPRD. Tak terima dengan kejadian itu, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Sebelum melaporkan kasusnya, korban berinisial I terlebih dahulu memposting pengakuannya yang mengalami pelecehan seksual oleh seorang oknum DPRD Kabupaten Cirebon. Korban juga menyebarkan foto yang diduga pelaku berinisial MJ, hingga postingan tersebut viral di media sosial. Didampingi kuasa hukumnya, korban kemudian melaporkan kasus yang dialaminya ke Polresta Cirebon pada Sabtu kemarin. Didampingi kuasa hukumnya, korban kemudian melaporkan kasus yang dialaminya ke Polresta Cirebon selama hampir 5 jam. Menurut kuasa hukum korban, kejadian tersebut terjadi pada Jumat siang lalu, di mana korban yang merupakan SPG itu mengalami pelecehan di ruang salah satu fraksi di kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Di mana klien kami itu diajak ke gedung terhormat, yaitu gedung perwakilan rakyat, di mana disitulah kejadian pelecehan itu terjadi, dan saksi-saksinya juga ada dari rekan kerja dari klien kami. Ya, mungkin nanti dari pengembangan apakah ada korban-korban lain atau tidaknya, nanti pihak kepolisian lah yang melakukan penyidikan. Pihak pelapor berharap kepolisian dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengumumkan hasil resmi rekapitulasi pemilihan Gubernur Jakarta. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, unggul dalam Pilgub Jakarta 2024. Kita tunggu Pak Dodi. KPUD Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, meraih suara terbanyak dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07% total suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan 1.718.160 suara atau 39,40% suara. Posisi terakhir, pasangan Dharma Pangrokun Kunwardana meraih 459.230 suara atau 10,53% suara. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan nama pasangan calon. 1. HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono 1718160. 2. Komjen Pol Purnawiawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT 459230. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah, saya ulangi, jumlah seluruh suara sah 4360629. Sambil menahan haru dan dengan suara bergetar, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata berterima kasih atas kerjasama semua pihak yang membuat Pilgub Jakarta berjalan lancar. Ia juga memastikan pihaknya telah bekerja maksimal sehingga pilkada berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. DKI Jakarta yang selama ini berinteraksi kepada kami memastikan bahwa proses sudah kami laksanakan secara maksimal. Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga kami dan pikiran kami untuk memastikan kayak saya minum dulu kayaknya. Jadi terharu gitu. Memastikan proses pilkada di daerah khusus Jakarta berjalan secara maksimal dan sesuai dengan aturan main yang ada.
Saya rasa demikian yang kami ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas banyak perhatian dan segala dukungan terhadap kami KPU Provinsi DKI Jakarta. Saya ulangi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tentu saja kritik dan saran yang diberikan kepada kami itu bagian dari perbaikan kami ke depan, dan mudah-mudahan Jakarta tetap kondusif, Jakarta tetap menjadi ibu kota, dan Jakarta selalu dicintai oleh masyarakatnya. Saksi dari Paslon Ridwan Kamil Suswono walk out di tengah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Tim Rido tak terima dikomentari tim Paslon 03 Pramono Anung Rano Karno. Tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin, kami mohon izin ketua. saya. Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memilih walk out, meninggalkan tempat rekapitulasi saat rapat pleno penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 tengah berlangsung. Tim RK tak terima tanggapannya terkait dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak dikomentari oleh tim Paslon 03 Pramono Anung dan Rano Karno. Sebelum walk out, kubu RK menyerahkan laporan dugaan kecurangan yang didapat pihaknya kepada pimpinan KPUD Jakarta. Kami 01, pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum. Dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian, Ketua. Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPUD Jakarta, tim RK menyampaikan keberatan terhadap hasil penetapan rekapitulasi KPU. Pihaknya menyebut semestinya ada pemungutan suara ulang atau PSU di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta. Tim Rido menilai KPU dan Bawaslu tidak profesional sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada menurun dan tidak dapat mencegah terjadinya dugaan kecurangan. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPU juga mengakui itu. Dan naif ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU. Belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Yang begini saja seharusnya administratif. Pertanyaan kami adalah apakah tidak ada peran Bawaslu di sini? Wajib Bawaslu mempertanyakan ini sebenarnya. Tapi apakah mereka lakukan? Tidak. Tidak. Sekali lagi tidak. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi, kenapa kita kemudian
walk out. Dan itu sudah kita sampaikan. Saksi dari pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrukun Kunwardana menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta 2024. Bawaslu 01, 02. Kami menolak. Menolak maksudnya? Iya. Menolak Ya, atau tidak ya, menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Enggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wikan. 03. Momen ini terjadi di tengah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub Jakarta di tingkat provinsi pada Minggu siang. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menanyakan apakah data perolehan suara di tingkat provinsi yang dibacakan telah cocok dengan data di tingkat kabupaten kota. Saksi Darmakun menjawab bahwa data itu sama, namun menyatakan pihaknya menggunakan haknya untuk tidak menandatangani. Dan berita acara tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yakin bahwa semua pihak akan menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pagi, Pak. Pramono Anung mengatakan bahwa mekanisme rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta 2024 sudah berjalan secara terbuka, termasuk keleluasaan masyarakat luas dalam mengakses data KPU. Pramono juga menekankan kinerja KPUD Jakarta dinilai baik dan telah melakukan sosialisasi dan transparansi mengenai Pilgub 2024 secara maksimal. Menurut Pramono, transparansi tersebut telah dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara KPU dan hasil quick count yang perbedaannya tidak signifikan. Banyak sekali warga yang menyapa, memberikan antusiasme, dan mereka tentunya rata-rata mengharapkan Pilgub ini segera ada keputusan. Pak, kemarin pengesahan hasil sudah dilakukan, Bapak sesuai hitungan tim internal, penetapan nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat seperti apa tanggapan? Yang pertama tentunya kita memahami, mengetahui bahwa transparansi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta sudah berjalan dengan baik. Kalau kita lihat dari hasil quick account, kemudian Sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi angkanya hampir sama, sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik. KPU Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara paslon Pramono Rano sebesar 50,07%. Cak Lontong, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, meminta KPU Jakarta segera menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Yang perlu kita ketahui juga bahwa sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 pasal 76 itu disebutkan bahwa KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi perhitungan 50% plus 1 suara atau lebih itu didasarkan pada jumlah suara sah. Artinya jumlah suara yang mengikuti pemilihan, ya. Kalau bicara tentang partisipasi yang hampir 58%, saya kira itu juga tidak ada pengaruh terhadap legitimasi pelaksanaan pemilihan atau pilkada di daerah khusus Jakarta. Karena bagaimanapun juga yang dilakukan KPUD, kemudian dalam kaitannya membagikan C1 itu sudah disampaikan juga. C6 maksud kami, C6 itu sudah mencapai 91%.
Jadi saya kira kalau partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan, akhirnya itu kembali kepada warga Jakarta untuk menggunakan hak suaranya. Jadi saya kira penyelenggara pemilu sudah sangat profesional melaksanakan tugas, karena 9% yang tidak terdistribusi pun itu sudah sangat jelas alasan-alasan teknisnya yang tadi juga sudah disampaikan di rapat pleno terbuka tadi. Anda masih menyaksikan iNews Siang, pemirsa. Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola niaga komoditas timah Harvey Muiz akan menjalani sidang pembacaan tuntutan. Maju lagi, Bang. Harvey seharusnya menghadapi sidang tuntutan pada Jumat 6 Desember lalu. Akan tetapi sidang ditunda karena jaksa menyatakan tuntutan yang seharusnya mereka bacakan belum siap. JPU mendakwa Harvey melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015-2022. Suami artis Sandra Dewi itu juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan Harvey Muiz CS menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hamzah Hasibuan di Pengadilan Tipikor. Selamat siang, Hamzah. Apakah sidang sudah dimulai? Ya, Reza dan juga pemirsa, sidang lanjutan dalam perkara dugaan korupsi timah yang melibatkan salah satu terdakwa yaitu Harvey Muiz akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 9 Desember 2024. Rencananya dari informasi yang baru kami dapatkan tadi, sidang akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyebut bahwa sidang hari ini dijadwalkan dengan agenda pembacaan tuntutan bagi para terdakwa. Selain Harvey Muiz, ada terdakwa lain yang juga disidang pada hari ini, yaitu Suparta yang merupakan Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan juga Reza Andriansyah yang merupakan Direktur Pengembangan Usaha dari PT RBT. Selain itu, Hakim Ketua dari sidang hari ini yaitu Eko Arianto juga menyebut setelah sidang tuntutan hari ini para terdakwa nantinya akan mengikuti sidang lanjutan yang berupa yang diagendakan sebagai sidang pledoi, di mana terdakwa akan menyampaikan pembelaannya, kemudian akan dilanjutkan dengan replik, di mana jaksa akan menjawab pledoi dari yang disampaikan terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan agenda duplik, di mana terdakwa akan kembali menjawab tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim juga menyebut bahwa para terdakwa perkara korupsi timah ini akan menjalani sidang putusan sebelum hari Natal pada tanggal 25 Desember 2024 nanti, Reza. Hamzah, apakah nantinya istri Harvey, yakni Sandra Dewi, akan hadir dalam sidang tuntutan? Ya, Reza dan juga pemirsa, bisa kami sampaikan bahwa istri dari Harvey Muiz yaitu Sandra Dewi, dari informasi terbaru yang kami dapatkan belum akan hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Namun kami juga masih menunggu kehadiran apakah nantinya Sandra Dewi akan hadir langsung dan menjadi saksi, karena sebelumnya Hakim Ketua juga menyampaikan bahwa sidang hari ini terdakwa masih boleh memberikan keterangan saksi untuk meringankan putusan yang nantinya akan dilakukan sebelum Natal. Selain itu, Harvey Muiz juga sebelumnya pada persidangan sebelumnya telah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara mentransfer uang ke istrinya Sandra Dewi dan juga asisten Sandra yaitu Ratih Purnamasari, yang diduga uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari istri Harvey Muiz tersebut, Reza. Ya, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz.
Kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur, Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Lain halnya pemirsa dengan pemotor di Sukabumi, di mana terputusnya akses jalan akibat tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat, membuat distribusi logistik ke sejumlah titik terkendala. Komunitas motor trail pun turun ke lapangan untuk membantu pendistribusian logistik. Sejumlah komunitas motor membantu mendistribusikan logistik ke wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda 4 di Desa Bangbayang, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka membawa sejumlah logistik berupa pakaian, makanan hingga alas tidur bagi korban terdampak bencana alam longsor yang belum menerima bantuan karena akses jalan yang terputus. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan motor trail. Jalan licin dan berbatu tak menyurutkan para biker ini untuk menyalurkan logistik agar sampai ke tujuan. Kepala Desa Bangbayang mengaku pasca longsor menerjang wilayahnya, pihaknya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Bangbayang nyampe detik ini belum ada bantuan dari pemerintah, dari manapun. Hanya ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka. Dan mudah-mudahan nanti ada dermawan yang lain lah yang datang ke Bangbayang dari grup ataupun secara perorangan. Karena di sini yang terdampak itu kurang lebih 200 rumah, Pak. Banyaknya akses jalan yang terputus di sejumlah titik akibat longsor dan tanah bergerak membuat pasokan logistik ke daerah terisolir sedikit terhambat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tanah longsor di kawasan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proses pencarian korban terkendala material longsor yang tebal. Tim SAR gabungan TNI, Polri, dan relawan terus melaksanakan pencarian warga bernama Ojang, warga desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran yang tertimbun longsor. Petugas mengalami kesulitan saat proses pencarian korban karena material tanah yang tebal dan peralatan yang kurang memadai karena akses menuju lokasi longsor tidak bisa dilalui alat berat. BPBD Kabupaten mendata sebanyak 10 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya hilang akibat cuaca ekstrim yang melanda 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru bencana di Sukabumi, Jawa Barat, sudah ada rekan Budi Setiawan langsung dari Kecamatan Segaranten, Sukabumi. Halo, selamat siang rekan Budi. Bagaimana upaya pencarian korban yang hilang hingga saat ini? Dikabarkan masih 2 orang ya? Ya, selamat siang Tita. Saat ini kondisi cuaca di wilayah Segaranten, Kabupaten Sukabumi, sejak pagi tadi cuaca curah hujan lumayan deras mengguyur wilayah ini. Untuk proses pencarian korban hilang atas nama Ojang, warga desa Sirnasari, Pabuaran, saat ini terus dilakukan proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Namun cuaca hujan yang terus mengguyur, proses pencarian saat ini mengalami kendala.
Baik, rekan Budi, dikabarkan masih 2 orang lagi yang hilang. Selain Ojang, bagaimana dengan korban satunya lagi? Apakah ada informasi terupdate mengenai hal tersebut? Ya, satu lagi korban tertimbun longsor atas nama Eros, warga Desa Rambai, Kecamatan Tegal Bulet, juga sama masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Namun cuaca hujan di sekitar lokasi wilayah Sagaranten, Tegal Bulet, dan Cidolog sangat menyulitkan para petugas untuk melakukan proses evakuasi. Selain itu, proses pencarian juga dilakukan dengan menggunakan alat manual seadanya. Baik. Karena untuk lokasi tidak bisa memungkinkan alat berat untuk diturunkan. Baik. Seperti itu. Ketika alat berat juga tidak bisa diturunkan, lalu bagaimana dengan bantuan untuk warga? Apakah sudah tersalurkan dengan baik atau seperti apa? Ya, untuk bantuan logistik sendiri, banyak akses jalan yang terputus sehingga proses penyaluran logistik oleh kendaraan roda 2 rada sedikit terhambat. Namun untuk mensiasati hal itu, sejumlah relawan menggunakan roda 2 agar bisa sampai bantuan tersebut ke lokasi yang terdampak banjir dan longsor. Risa. Baik, berarti bantuan saat ini hanya bisa disalurkan menggunakan kendaraan roda 2, begitu ya? Nah, untuk daerah yang tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4, bantuan tersebut disalurkan oleh kendaraan roda 2, seperti itu. Dengan Anda mengatakan bahwa kondisi saat ini masih hujan, begitu ya? Lantas seperti apa antisipasi bencana di sana ketika mungkin bisa saja terjadi longsor susulan atau lain sebagainya? Seperti apa langkah antisipasi? Ya, tadi BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini cuaca bahwa di sekitar wilayah Sagaranten, Cidolog, dan Tegal Bulet akan terjadi hujan yang lumayan cukup deras. Pihak pemerintah daerah setempat pun menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada karena dikhawatirkan akan terjadi bencana susulan seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Baik, rekan Budi, apa harapan utama dari masyarakat atau bantuan utama yang diharapkan sejauh ini? Ya, mungkin untuk bantuan utama bagi warga yang terdampak bencana ini salah satunya makanan siap saji serta pakaian layak dan perlengkapan bayi. Untuk makanan sendiri, karena di wilayah masing-masing yang terdampak itu sangat kesulitan karena alat dapur ataupun perabotan yang dimiliki oleh warga hanyut ataupun ikut tertimbun oleh longsoran material. Sulit juga untuk memasak dan melakukan aktivitas yang memang diperlukan sehari-hari begitu ya. Baik, rekan Budi, terima kasih atas laporan Anda. Kita berharap kondisi di sana segera membaik dan masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Selamat bertugas kembali, kami selalu tunggu update informasi dari Anda. Hati-hati memilih klinik kecantikan. Seorang dokter kecantikan abal-abal lulusan sarjana perikanan ditangkap polisi. Tidak tanggung-tanggung pelaku mematok tarif 85 juta sekali tindakan dengan pasien dari berbagai kalangan termasuk warga negara asing. Seperti inilah Ria Agustina atau Ria Beauty, seorang sarjana perikanan menjalankan praktik ilegal sebagai dokter kecantikan gadungan. Praktik yang dilakukannya sangat ekstrim, melukai wajah ataupun anggota tubuh pasien. Bukan seorang dokter, praktik tanpa SOP medis, dan kliniknya pun ilegal. Ria Agustina alias Ria Beauty bersama asistennya ditangkap Polda Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ria membuka praktik di hotel-hotel dengan tarif 85 juta rupiah sekali tindakan. Pasiennya dari beragam kalangan, bahkan warga negara asing. Alat yang digunakan pelaku tidak berizin edar, serta krim wajah tidak terdaftar di BPOM. Tersangka bukan merupakan tenaga medis
ataupun tenaga kesehatan yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara membuka jasa, menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara digosok. Dokter gadungan ini pun dijerat Undang-Undang Kesehatan, terancam penjara paling lama 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar. Skuad Garuda berharap bisa mengawali turnamen ini dengan hasil yang manis. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar yang digelar pada 9 Desember. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Myanmar yang diperkuat oleh pemain timnas senior akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda yang diisi pemain muda. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap optimistis dan menegaskan pentingnya persiapan yang matang. 미얀마 팀은 일단 승인 대표팀 나오니까 아무래도 우리보다 더 좋은 팀이지 않을까 조심스럽게 생각하고 있고 그렇지만 우리가 조직이나 모든 것을 잘 만들어서 나가면 승산은 분명히 있을 것이다 생각한다고. Shin Tae-yong juga mengungkapkan bahwa daftar 24 pemain yang dibawa ke turnamen ini sudah final. Namun ia masih mencari susunan terbaik untuk starting 11 yang akan tampil pada pertandingan pembuka. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia berharap dapat mengawali langkah di ASEAN Cup 2024 dengan hasil yang positif. Adapun Timnas Indonesia akhirnya merilis daftar 24 pemain yang dibawa ke Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Skuad Garuda dipastikan tidak akan membawa Justin Hubner dan Ivar Yener. Timnas Indonesia akhirnya merilis daftar pemain yang dibawa ke Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Total ada 24 pemain yang dibawa dan banyak didominasi oleh pemain muda. Namun beberapa langganan Timnas Indonesia senior juga dibawa. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Asnawi Mangku Alam hingga Pratama Arhan diikutsertakan dalam skuad kali ini. Sementara banyak pemain keturunan yang tidak dibawa ke turnamen ini. Justin Hubner dan Ivar Yener yang sempat masuk rencana tidak dibawa Shin Tae-yong ke ASEAN Cup 2024. Hanya ada Rafael Strijk yang masuk dalam skuad. Karena turnamen ini tidak masuk kalender FIFA, maka banyak dari klub yang enggan melepas para pemain keturunan. Di ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Laga pertama skuad Garuda adalah melawan Myanmar di Yangon pada Senin 9 Desember 2024. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Kita ke Medi Jewelry resmi diluncurkan oleh co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo bersama putrinya Madeline di Hotel Park Hyatt Jakarta. Dalam peresmian ini berbagai koleksi perhiasan dari emas dan mutiara yang aman dan nyaman dari anak-anak hingga remaja dipamerkan. Beragam koleksi perhiasan mutiara dan emas 18 karat hasil karya anak kedua dari co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, Madeline, secara perdana ditampilkan pada acara peresmian Medi Jewelry. Produk perhiasan dengan desain timeless dan fun ini merepresentasikan keindahan, namun aman, nyaman, dan tidak memicu alergi untuk digunakan sehari-hari maupun dalam berbagai acara. Peluncuran Medi Jewelry dengan tema Pet Pals and Precious Game di Park Hyatt Jakarta ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo bersama istri Liliana Tanusudibyo serta Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah Roro Esti Widya Putri. Madeline masih usia 10 tahun, tapi sudah punya keinginan berbisnis. Saya rasa ini satu yang sangat bagus
Anak muda sekarang sangat aktif dan progresif dan kreatif. Maju terus Meadowline. Saya bangga sekali karena dari kecil sudah berbisnis ya, jadi ada satu kreativitas yang bagus untuk anak seumur dia, jadi sangat membanggakan. Berkat kreativitas, semangat dalam mendesain, dan terinspirasi dari kecintaan Madeline terhadap binatang, Medi Jewelry yang didirikan Angela Tanusudibio bersama putrinya Madeline hadir untuk memberikan perhiasan yang ramah bagi anak-anak hingga remaja di Indonesia. Idenya dari dia, gitu kan. Jadi dia terlibat dalam seluruh prosesnya, dari mulai mendesain sampai akhirnya kemarin kita photoshoot, gitu, kita melakukan campaign, gitu ya. Madeline terlibat penuh. Sampai akhirnya launching ini juga dia terlibat aktif, gitu ya, ngajak teman-temannya. Medi Jewelry ini sebuah inovasi yang sangat amat keren, desainnya juga unik, timeless, cocok untuk dipakai untuk lintas generasi. Dengan tampilan yang elegan dan menarik, produk perhiasan dari Medi Jewelry diharapkan mampu meramaikan industri perhiasan tanah air serta merambah pasar luar negeri. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan.